Pemerintah Iran secara resmi mengumumkan bahwa dalam waktu kurang dari 1 malam, mereka berhasil melumpuhkan sekitar 50% kapabilitas tempur markas besar regional Israel melalui sebuah operasi cyber terkoordinasi yang dikendalikan oleh satu orang hacker. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh pejabat keamanan tingkat tinggi Iran dalam konferensi pers yang digelar mendadak dan disiarkan oleh media nasional, sekaligus memicu perhatian luas dari komunitas intelijen dan pertahanan global. Menurut pernyataan tersebut, serangan tidak dilakukan menggunakan rudal, drone atau operasi militer konvensional, melainkan melalui infiltrasi digital terarah ke jaringan komando, kontrol, dan logistik militer Israel di tingkat regional. Iran menegaskan bahwa target utama bukan infrastruktur sipil, melainkan sistem militer yang secara langsung berkaitan dengan kesiapan tempur, distribusi logistik, komunikasi internal, dan sinkronisasi operasi lapangan. Dalam paparan awalnya, otoritas Iran menyebutkan bahwa akibat serangan ini, sejumlah sistem penting mengalami gangguan serius, termasuk jaringan komunikasi antar unit, sistem manajemen persenjataan, database logistik, dan pusat pemantauan operasional yang selama ini menjadi tulang punggung koordinasi militer regional Israel. Gangguan tersebut menurut Iran menyebabkan penurunan signifikan dalam kemampuan respon cepat, perencanaan operasi, dan efektivitas komando dalam jangka waktu kritis. Iran juga menegaskan bahwa operasi ini tidak bersifat acak atau spontan. Serangan diklaim sebagai hasil dari pengintaian digital jangka panjang, pemetaan sistem internal, serta eksploitasi celah keamanan yang telah teridentifikasi jauh sebelum eksekusi. Dengan pendekatan tersebut, pelaku serangan disebut mampu masuk ke lapisan terdalam sistem tanpa memicu alarm awal, sehingga dampak baru terasa ketika jaringan sudah dalam kondisi terganggu secara luas. Pihak Iran menyoroti fakta bahwa operasi ini dilakukan oleh satu individu sebagai bukti bahwa karakter peperangan modern telah bergeser secara drastis. Dalam pernyataannya, pejabat keamanan Iran menyampaikan bahwa satu operator dengan akses, keahlian, dan intelijen yang tepat kini dapat menimbulkan dampak strategis setara dengan serangan militer skala besar. Klaim ini disampaikan sebagai pesan politik dan militer, baik kepada Israel maupun kepada aktor internasional lainnya. Di sisi lain, hingga pengumuman ini disampaikan, pihak Israel belum mengeluarkan pernyataan resmi yang merinci tingkat kerusakan atau membantah angka yang diklaim Iran. Namun, sejumlah media regional melaporkan adanya gangguan komunikasi militer, penundaan aktivitas operasional, serta peningkatan status keamanan cyber di beberapa fasilitas strategis Israel pada malam yang sama dengan waktu yang disebutkan Iran. Pengumuman ini langsung menimbulkan spekulasi luas mengenai keamanan sistem pertahanan Israel yang selama ini dikenal sebagai salah satu yang paling maju di dunia. Para analis menilai bahwa jika klaim Iran mendekati kebenaran, maka peristiwa ini bukan sekedar insiden teknis, melainkan indikator serius melemahnya ketahanan cyber militer di tengah eskalasi konflik kawasan. Berdasarkan keterangan lanjutan yang disampaikan otoritas keamanan Iran, operasi siber yang diklaim melumpuhkan 50% kapabilitas tempur markas besar regional Israel dilakukan melalui pendekatan yang sangat terstruktur dan berlapis. Serangan tidak diarahkan pada satu titik tunggal, melainkan menyasar beberapa sistem kunci yang saling terhubung dan berperan langsung dalam pengambilan keputusan militer, distribusi perintah, serta dukungan logistik di lapangan. Iran menjelaskan bahwa target utama operasi ini adalah jaringan command, control, communications, computers, intelligence, surveillance, and reconnaissance atau C4ISR milik Israel di tingkat regional. Sistem ini berfungsi sebagai pusat saraf militer yang mengintegrasikan data intelijen, komunikasi unit tempur, serta pengendalian operasi lintas wilayah. Gangguan pada lapisan ini, menurut Iran, secara otomatis menurunkan efektivitas seluruh struktur tempur di bawahnya. Salah satu dampak paling signifikan yang diklaim adalah terputusnya sinkronisasi komunikasi antar unit militer. Dalam kondisi normal, unit darat, udara, dan pertahanan udara Israel terhubung secara real-time melalui jaringan terenkripsi. Namun, akibat serangan siber tersebut, Iran menyebutkan bahwa komunikasi menjadi tidak stabil, terfragmentasi, dan dalam beberapa kasus sepenuhnya lumpuh selama berjam-jam. Kondisi ini membuat koordinasi operasi menjadi terhambat dan meningkatkan risiko kesalahan keputusan di lapangan. Selain komunikasi, Iran juga menyoroti gangguan pada sistem manajemen logistik militer. Sistem ini mencakup pengaturan distribusi amunisi, bahan bakar, suku cadang, serta pergerakan kendaraan dan peralatan tempur.
Dengan terganggunya database dan server logistik, sejumlah unit dilaporkan mengalami ketidakpastian pasokan, penundaan perintah pergerakan, dan kesulitan melakukan pengisian ulang kebutuhan operasional. Dalam konteks konflik aktif, gangguan logistik dalam hitungan jam saja dapat berdampak strategis. Iran mengklaim bahwa serangan juga menyentuh sistem pemantauan dan peringatan dini yang digunakan untuk mengawasi aktivitas udara dan pergerakan ancaman regional. Meski tidak disebutkan secara rinci sistem mana yang terdampak, Iran menyatakan bahwa sebagian data yang diterima pusat komando menjadi tidak sinkron dan tertunda, sehingga menurunkan akurasi situational awareness militer Israel dalam periode kritis. Yang paling disorot oleh Iran adalah metode serangan yang digunakan. Operasi ini disebut tidak mengandalkan malware destruktif yang langsung merusak perangkat keras, melainkan memanfaatkan manipulasi sistem, penguncian akses, dan pengacauan alur data. Pendekatan ini dinilai lebih efektif karena tidak langsung terdeteksi sebagai serangan besar, namun secara perlahan menggerogoti fungsi sistem hingga akhirnya memicu gangguan luas. Iran juga menekankan bahwa seluruh rangkaian serangan dikendalikan oleh satu operator utama yang bekerja berdasarkan intelijen dan akses yang telah disiapkan sebelumnya. Operator tersebut disebut memiliki pemahaman mendalam tentang arsitektur jaringan target, struktur komando militer, serta prosedur respons darurat Israel. Dengan pemahaman ini, serangan dapat diarahkan ke titik-titik paling krusial tanpa perlu menyasar seluruh jaringan secara membabi buta. Sejumlah analis keamanan siber internasional yang dikutip media regional menyatakan bahwa klaim Iran, jika benar, menunjukkan adanya celah serius dalam segmentasi jaringan militer Israel. Dalam sistem yang ideal, gangguan pada satu bagian seharusnya tidak berdampak besar pada keseluruhan operasi. Namun, laporan gangguan luas mengindikasikan bahwa ketergantungan antar sistem masih sangat tinggi. Klaim Iran mengenai keberhasilan operasi siber yang melumpuhkan sebagian besar kapabilitas tempur markas besar regional Israel dengan cepat memicu reaksi luas dari komunitas internasional. Negara-negara besar, organisasi keamanan global, serta pakar hukum dan pertahanan menilai peristiwa ini sebagai salah satu contoh paling nyata bagaimana konflik modern bergerak ke wilayah yang selama ini sulit diatur oleh norma internasional yang jelas. Sejumlah negara barat menyatakan keprihatinan atas eskalasi konflik di ranah siber yang berpotensi berdampak luas dan sulit dikendalikan. Meski tidak secara terbuka memihak salah satu pihak, beberapa pernyataan resmi menekankan pentingnya perlindungan infrastruktur kritis dan pencegahan serangan yang dapat memperluas konflik ke ranah sipil. Pernyataan ini mencerminkan kekhawatiran bahwa serangan terhadap sistem militer dapat dengan cepat merembet ke jaringan energi, transportasi, atau layanan publik jika eskalasi tidak terkendali. Di sisi lain, beberapa negara di kawasan Timur Tengah memandang insiden ini sebagai peringatan serius. Ketergantungan tinggi pada sistem digital dalam pengelolaan pertahanan membuat banyak negara mulai mengevaluasi ulang ketahanan siber mereka. Diskusi internal mengenai audit keamanan, pembatasan integrasi sistem, serta penguatan pertahanan digital dilaporkan meningkat di berbagai ibu kota regional, meskipun tidak selalu diumumkan secara terbuka. Dalam konteks hukum internasional, insiden ini kembali membuka perdebatan lama mengenai status serangan siber dalam hukum perang. Hingga saat ini, belum ada konsensus global yang tegas mengenai apakah serangan siber yang melumpuhkan kapabilitas militer tanpa menimbulkan korban langsung dapat dikategorikan sebagai tindakan perang. Para pakar hukum menilai bahwa kasus seperti ini memperlihatkan celah besar dalam kerangka hukum internasional yang ada. Sebagian ahli berpendapat bahwa jika dampak serangan siber setara dengan serangan militer konvensional, maka tindakan tersebut seharusnya diperlakukan sebagai agresi. Namun pihak lain menilai bahwa tanpa kerusakan fisik dan korban jiwa langsung, respons militer terbuka beresiko memperburuk eskalasi dan menciptakan preseden berbahaya. Perbedaan pandangan ini menunjukkan betapa kompleksnya penanganan siber di tingkat global. Iran dalam pernyataan lanjutan menegaskan bahwa operasi tersebut berada dalam kerangka pertahanan dan pencegahan. Narasi ini disampaikan untuk menegaskan bahwa serangan siber dipandang sebagai alternatif terhadap konfrontasi bersenjata langsung yang berpotensi menimbulkan korban massal. Pendekatan ini menurut Iran mencerminkan perubahan strategi dalam menghadapi tekanan dan ancaman regional. Sementara itu, Israel menghadapi tantangan ganda.
Di satu sisi, mereka harus memulihkan dan mengamankan kembali sistem militer yang terdampak. Di sisi lain, mereka dihadapkan pada tekanan diplomatik dan reputasi internasional sebagai negara dengan teknologi pertahanan maju. Kejadian ini memaksa Israel untuk menunjukkan bahwa mereka mampu beradaptasi dan memperkuat pertahanan siber tanpa memicu eskalasi konflik yang lebih luas. Dampak jangka panjang dari insiden ini diperkirakan akan terasa dalam beberapa aspek sekaligus. Dari sisi militer, investasi besar pada pertahanan siber dan redundansi sistem diperkirakan meningkat. Dari sisi politik, peristiwa ini berpotensi mempengaruhi kalkulasi strategis dalam pengambilan keputusan keamanan, baik di Israel, Iran, maupun negara-negara lain di kawasan. Klaim Iran mengenai keberhasilan melumpuhkan 50% kapabilitas tempur markas besar regional Israel dalam semalam langsung memunculkan dampak strategis yang melampaui kerusakan teknis semata. Peristiwa ini dengan cepat dipandang sebagai sinyal pergeseran besar dalam pola konflik kawasan, di mana keunggulan teknologi militer konvensional tidak lagi menjamin dominasi penuh tanpa ketahanan cyber yang solid. Dalam konteks militer, gangguan terhadap sistem komando dan kontrol di tingkat regional memiliki konsekuensi langsung terhadap kesiapan operasional. Markas besar regional berfungsi sebagai penghubung antara pusat komando nasional dan unit-unit tempur di lapangan. Ketika fungsi ini terganggu, alur perintah menjadi terhambat, pengambilan keputusan melambat, dan fleksibilitas respons terhadap ancaman mendadak ikut menurun. Para analis menilai bahwa kondisi seperti ini dapat memaksa militer Israel untuk bersikap lebih defensif, setidaknya dalam jangka pendek. Sejumlah sumber keamanan regional melaporkan bahwa pasca insiden tersebut, Israel melakukan peninjauan ulang terhadap protokol keamanan cyber militernya. Langkah-langkah darurat disebut telah diambil, termasuk pembatasan akses jaringan internal, audit sistem secara menyeluruh, serta penangguhan sementara integrasi beberapa sistem otomatis. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada akses lanjutan atau pintu belakang yang masih aktif di dalam jaringan militer. Selain aspek teknis, peristiwa ini juga berdampak pada perhitungan strategis Israel di kawasan. Selama ini, keunggulan teknologi dan intelijen menjadi salah satu pilar utama doktrin pertahanan Israel. Klaim bahwa satu individu mampu menimbulkan gangguan besar pada sistem militer regional memunculkan pertanyaan serius mengenai efektivitas pendekatan tersebut dalam menghadapi ancaman non-konvensional yang semakin kompleks. Di tingkat politik dan keamanan nasional, tekanan terhadap kepemimpinan Israel diperkirakan meningkat. Publik dan parlemen disebut menuntut transparansi lebih besar terkait keamanan infrastruktur pertahanan digital. Meski pemerintah Israel belum mengonfirmasi detail klaim Iran, absennya bantahan tegas terhadap dampak yang disebutkan turut memperkuat spekulasi bahwa insiden ini bukan sekadar gangguan kecil atau latihan keamanan rutin. Sementara itu, Iran memanfaatkan momentum ini untuk mengirim pesan strategis ke kawasan dan dunia internasional. Dengan menonjolkan bahwa operasi tersebut dilakukan tanpa serangan fisik, Iran menegaskan posisinya bahwa keseimbangan kekuatan tidak lagi ditentukan oleh jumlah senjata atau anggaran militer semata, melainkan oleh kemampuan mengendalikan ruang cyber. Pernyataan ini dinilai sebagai upaya membangun efek gentar psikologis, sekaligus meningkatkan posisi tawar Iran dalam dinamika regional yang semakin tegang. Dampak lain yang tidak kalah penting adalah potensi perubahan doktrin keamanan di kawasan Timur Tengah. Negara-negara yang selama ini berfokus pada pertahanan udara, misil, dan kekuatan darat kini dipaksa untuk meninjau ulang prioritas mereka. Keamanan cyber militer berpotensi naik menjadi agenda utama sejajar dengan pertahanan fisik. Insiden ini menjadi peringatan bahwa serangan cyber dapat melumpuhkan sistem kritis tanpa perlu konfrontasi terbuka. Para pengamat militer juga menilai bahwa insiden ini dapat memicu eskalasi dalam bentuk yang berbeda. Alih-alih serangan langsung, konflik berpotensi bergeser ke ranah saling uji ketahanan sistem digital, sabotase jaringan, dan perang intelijen berbasis data. Situasi ini meningkatkan resiko kesalahpahaman strategis, di mana gangguan teknis dapat ditafsirkan sebagai tindakan agresi besar.